وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tiang hormati para guru-guru tiang, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, Bapak Ibu tiang, jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian maulid rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tabarang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah barang-barang hadir majelis taklim. Kira-kira jam semenean bapak-bapak, pelungguh lagi ngapain jam seginian bapak-bapak? Apa gawe pelinggi jam sekanian? Hah? Mantu apa? Nganggur. La ilaha illallah. Ibu-ibu jam sekanian pelungguh ngapain jam seginian? Hah? Arak dengan jam sekenean kenyekana bekelor semenda-menda ngebang pecat ngebang ngono dengan ada orang pada hari ini ngotok-ngotok sambil ngupi-ngupi pada waktu ini. Tapi alhamdulillah pada waktu ini kita kita ganti pekerjaan-pekerjaan itu barang-barang iktikaf di rumah Allah. Sering kita sampaikan bahwa siaran dengan ngaji nih dakak narak semenda itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah. Yang pun sering sebutnya baginda Rasulullah sering menyebutin ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi rakaah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majlis ilmu tetokol mun bahasa tiang tokol apa bahasa teh tokol duduk kita tokol teh semendak di majlis ilmu itu lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat. Ibu-ibu pernah nggak ada di antara pulungu yang sholat 1000 rakaat? Harapan deh denara bapak-bapak saya palang toa teh ada pulungu pernah sholat 1000 rakaat? Mungkin jarang. Si 20 telu doang teraweh milen pulungu imam. Tante imam si pecat-pecat. Baru 20 telu. Apalagi 1000. Maka duduknya kita pada malam hari ini lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika salawatun alaika. Nah, dengan amun-deman baca salawat itu Allah Ta'ala bakalan kasih
hajatnya. Nah, nanti insya Allah kita baca keutamaan sholawat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini, yang berniat hadir arak uzur, sindang ngerang balik menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Tiang tunas ampurayan. Pertama di tiang tahu bahasa halus. Ceri amun bahasa tiang tu lek balik la ikmal beranta anta me no. Amulek teh kan sang halus bahasana. Tiang bergi kana. Jadi tiang berjulu tunas ampurayan di tiang tahu lalu bahasa halus. Baik amunara kurang-kurang pasna pelunggu maklumin lah karena bahasa tiang dia bahasa halus. Nah Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Pada malam hari ini kita merayakan Maulid. Maulid sino berarti bisa berarti tempat lahir, bisa berarti waktu lahir. Waktu lahir siapa? Waktu lahir sosok manusia paling agung, manusia si paling mulia. Siapa itu? Sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pelunggu ibu-ibu kenal dek pelunggu sama baginda Nabi? Kenal ibu-ibu? Pernah pelunggu kenalan? Bapak-bapak ada yang kenal nggak sama baginda Rasul? Hah? Harap? Nah kira-kira mun aja kenal dek pelunggu atau film apa sih no? Ipin Upin no, aja kenal itu. Amun doa kenal itu, maka semestinya sosok agung baginda Rasul kita kenal ya. Kita kenal sosok baginda Nabi. Agan tahu bahwa yang kita rayakan maulidnya ini adalah manusia si luar biasa, manusia si beda daripada manusia-manusia si lain. Nah, bagaimana sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab-kitab itu dijelaskan bahwa baginda Nabi dari ujung atas sampai ujung bawah semuanya sifatnya sifat paling sempurna. Bulu beliau, rambut beliau, kaki semuanya paling sempurna. Gagah beliau beda daripada gagah manusia si lain. Sei ngemandang wajah baginda Nabi pasti bahagia. Kan dalam Barzanji dijelaskan marra'a wajhaka ya Sa'ad, kan gitu katanya. Apa maksudnya itu? Siapa saja yang memandang wajah baginda Rasul, ya Sa'ad, bahagia. Kenapa bahagia begitu? Karena wajah baginda Rasul itu wajah yang menyenangkan. Wajah amun nagita ya telang hidap potang tang. Wajah amun tagita ya telang galaunya kita. Wajah yang kalau dilihat bikin kita semangat. Sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gagahnya baginda Rasul? Kalau kita lihat dari hidung beliau dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi dijelaskan. Hidung beliau mancung. Mancung berdalam apa berjulu? Berjulu. Gagah luar biasa. Kemudian dakwaan berdeang bau beliau. Alis beliau kalau dari dekat agak nyambung. Dari jauh jadi ulah nyambung. Kemudian kulit beliau enak dipandang. Gagahnya luar biasa. Siaran sosok baginda Nabi. Bukan sekedar itu Bapak Ibu tiang, semua yang ada pada diri baginda Rasul itu menjadi obat. Wariqul Mustafa lit-thaybi thayba, mana kata para ulama. Air ludah. Apa bahasa air ludah? Tijo. Amun tiang tusi. Amun tiang tusi bahasa tiang. Air ludah baginda Rasul
Itu air ludah beliau tiba dijadikan obat oleh para sahabat. Air ludah, air tiju beliau. Si jatuh itu dipakai air ludah jadi obat. Bebuktina dulu pernah Sayyiduna Abu Bakar ketika pergi hijrah. Jadi Abu Bakar ini tiba-tiba lain muka Abu Bakar. Di Gua Sur. Nah, di Gua Sur itu kan ada di Makkah itu Gua Sur arana. Taukna langan baginda Nabi gen lalu hijrah tiba Madinah. Atas Gua Sur itu kurang lebih naiknya kita 3 jam. Turunnya 3 jam, 6 jam baru sampai atas. Kecil Gua Sur itu. Di dalam Gua Sur ternyata baginda Rasul kecapean. Bahkan lalu hijrah sini kecapean baginda Nabi. Ketika kecapean begitu tertidur Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur di mana? Di pangkuan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar membawa tiang tupang sila, baginda Rasul tidur di sananya di tupang silanya Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar nangis. Tiba-tiba jatuh air mata Abu Bakar mengenai pipi baginda Rasul. Baginda Rasul terbangun. Abu Bakar, madza bika ya Abu Bakar? Pelungguh ngapain Abu Bakar kan nangis? Akankah pelungguh menyesal ikut hijrah bersamaku? Enggak baginda Nabi, kata Abu Bakar. Ndek ke penyesal Abu Bakar, padahal luwe harta pelungguh le Makkah nang kata nang Madinah enggak bawa apa-apa. Bukan baginda Rasul. Tiba-tiba lama kelamaan muka Abu Bakar pucat. Pucat muka Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar mohon bahasan tiang ya tegigit si kala jengking. Bayangin kala jengking Arab beli-beli. Wala jengking teh doang lah dengan sakitan. Wala kala jengking Arab. Tapi Abu Bakar nena semal nangis beli ongkatna air mata beliau aja yang jatuh. Dilihat kenapa Abu Bakar? Dilihat ternyata suwe-suwe lama-lama ternyata Abu Bakar semakin berubah mukanya. Baru Abu Bakar ngaku, "Ne baginda Rasul, bahasan tiang le tongkel ne." Tegigit si kala jengking. Sini kata baginda Rasul. Setelah itu baginda Rasul sini. Baginda Rasul ambil gini anyam. Tapi kemudian dicoletin ke air liurnya, oles nelik tempat tegigit sini. Seketika itu Abu Bakar sehat seketika itu. Kenapa? Karena air tijuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kira-kira mau narak bija jadi pelungguh sakit. Kata, ku tijuk mata. Sehat apa sakit? Seri lagi sakit kan. Kenapa? Beda air ludah kita sama air ludah baginda Nabi. Ya lain. Makanya itu ada sahabat umurnya udah puluhan tahun umurnya. Sahabat nih. Umurnya wah 60-an tahun. Siaran dengan 60-an tahun telang gagahna. Wah berubah mukana. Pelinggi wibu tiang. Ingat saya cantik dulu ketika baca. Amun toa cantik enaknya lagu cantik versi kesekian. Lain cantik pelinggi. Tapi ini ada orang gagahnya tetap gagah. Terus dakwaan dengan sino harum luar biasa. Harum. Ternyata ditanya, ngapain kok ente harum banget? Kan sida jarang dah mandi ini kena. Nggih kena. Aku kan tetap harum dah. Ditanya kenapa? Dulu waktu tiang sakit, kata sahabat ini, tiang pernah dibawa kepada baginda Rasul. Penyakit koreng. Apa bahasa teh penyakit koreng? Hah? Siluwe genit-genit tino. Wah, ya sakitnya sahabat sini. Ternyata setelah itu dibawa kepada baginda Rasul. Ketika dibawa kepada baginda Nabi, ternyata langsung ditijuk sama baginda Rasul. Setelah ditijuk sama baginda Rasul, dihapus tijuk itu semua badan sahabat ini.
ketika dihapus ke semua badan sahabat itu, seketika itu sehat. Dena sekadarno sampai na toa daka na jarang mandi sahabat no tetap na harum. Kenapa? Bekas tinju, bekas air ludah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru air ludah, Bapak Ibu tiang. Oh, naik sosok mulia yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini. Ara endale sopong waktu baginda Rasul pernah membahas dengan tolek betangge. Apa bahasa ente betangge? No, berbekam. Nah, jadi kan kalau orang berbekam itu biasanya darah kotor yang keluar. Ada sahabat ini darah setelah selesai baginda Rasul berbekam. Apa kata baginda Rasul? Nih sahabat, nih darah kotor nih, buang ya. Silakan dibuang. Dibuang di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Benar. Dibawa sama sahabat ini. Jauhna dakuan apa ranana? Air apa darah kotor bekas bekaman baginda Rasul. Dibawa sama sahabat ini. Nah itu ditanya, di mana ente ngebuang tuh darah kotornya? Udah tiang buang ya Rasulullah. Kemana? Di tempat yang tidak ada orang tahu. Ternyata tahu pelunggu. Ternyata darah kotor baginda Rasul dibuang kemana? Dibuang ke perutnya. Nginamnya ya, diminum air apa darah kotor baginda Rasul. Yo kan tetuna mun teu mati darah dengan naon. Nggak ada orang yang tahu kalau udah masuk sini. Nah, nih bayangin air darah kotor baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Kata ke sahabat itu, sahabat, karena pelunggu, karena epe, karena engkau sudah meminum darah kotormu, darah kotorku kata baginda Rasul, maka neraka sino ndek nasemal gan nyentuh awak pelinggih. Kenapa? Bekas tuh darah kotor baginda Rasul masuk ke dalam tubuh seorang itu, sahabat itu. Bayangin darah kotor, Bapak Ibu tiang. Kira-kira mun itu darah kotor sampai tiba na? Hah? Arek dengan bening namanya? Mun bahasa toyana seipaya ngana. Ne tegulung, ne tegawa. Tapi kalau darah baginda Rasul, Masya Allah, tabarakallah, menjadi penyebab daguan nih tubuhnya sahabat itu bakalan dekna semel daguan neraka ganyantuh tubuh itu. Kenapa? Karena darah kotor sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, no hebatnya siaran baginda Nabi sini. Tidak ada yang dibuang, semuanya ada keberkahan. Semuanya. Pernah tuh kalau baginda Rasul amun begunting cukur no para sahabat berserogotan berebutan para sahabat ngapain? Ngambil satu helai rambut baginda Nabi. Baitna pada sakit. Ada sahabat namanya Khalid bin Walid. Ini siaran Khalid bin Walid nih tagana perang dan kalah. Beliau jadi pemimpin perang. Tapi kalau perang nggak pernah kalah Khalid bin Walid. Kenapa nggak pernah kalah Bapak Ibu tiang? Ternyata beliau ada satu helai rambut baginda Rasul. Beliau taruh di imamahnya. Ditaruh di imamahnya. Tagahna kedu imamah nun den kalah Khalid bin Walid. Mun basanta rambut baginda Rasul dibikin azimat. Ya kedua masih sama. Masya Allah tabarakallah. Padahal rambut baginda Nabi. Nah, hebatnya siaran sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Ampura tiang ngiram sedih. Nah, berikutnya Bapak Ibu tiang, baginda Nabi no dene cukup sekedarno isina hebatna. Tapi kita sebagai umat beliau kangen baginda Rasul tiba itu Bapak Ibu tiang. Kangen. Bukti kangen baginda Rasul
kepada umatnya. Dulu ketika datang malaikat sakaratul maut. Jadi malaikat sakaratul maut itu datang beberapa kali minta izin kepada baginda Rasul. Nagan nyabut nyawa baginda Nabi. Kira-kira le gubek nih. Wah, na datang malaikat maut kira-kira nggak ada izin. Denowah nih. Denowah. Baginda Rasul minta izin malaikat. Malaikat maut ini minta izin bakalan nyabut nyawa baginda Rasul. Datanglah saatnya nih malaikat nyabut nyawa baginda Rasul. Tagana cabut nyawa baginda Nabi, ditarik. Apa kata Rasul? Adalah rasa sakit sakedi. Pembahasan tiang mora keseku lah. Mana baginda Rasul? Apa kata baginda Rasul? Malaikat katanya, nangka julu. Pembahasan ini kurang lebih. Nangka julu. Sang sakitna sakaratul maut ini kan. Gih baginda Rasul, baginda Nabi, ini cara si paling lembut yang nyabut nyawa seseorang. Paling lembut doang, sakitnya luar biasa. Sakaratul maut. Bagaimana sakitnya sakaratul maut? Abdullah bin Umar bija lengan Sayyidina Umar. Pernah mimpi ketemu bapaknya Sayyidina Umar. Ditanya, "Bapak, ngombe aja sakitnya sakaratul maut?" Apa jawab Sayyidina Umar? Sakitnya sakaratul maut itu seperti paku. Paku ditaruh di semua tubuh kita. Lagu si jari bawah si sindena si tajam si tumpul. Si apa rana yang di si tepalu ini jari dalam le awak ta. Ini nasi tajam. Jadi otak nano jadi dalam. Semua tubuh kita katanya. Terus sakitnya sakaratul maut ketika dicabut sekali doaan selapu apa paku itu dicabut dari awak musuh. Membebe sakitnya sakaratul maut. Sakit luar biasa. Bayangin baginda Rasul, baginda Nabi. Apa kata baginda? Sakit malaikat. Baginda Nabi, mohon maaf, ampura. Ini cara yang paling halus tiang nyabut nyawa seseorang. Ini baginda Rasul sakitan. Terus apa kata baginda Rasul? Bagaimana kira-kira malaikat penyabut nyawa? Seandainya bisa semua sakitnya sakaratul maut dari umatku, bisa enggak aku menerima ya, kata baginda Rasul, supaya umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Bayangin, kangen itu baginda Rasul. Agan ngumpe, agan ndak sampai ndak ku anta sakitan lalu papa sakaratul maut. Kira-kira arah dek pelunggu ibu-ibu ngangan wayak mama ngenongkat dengan ya arah. Oh, bapak-bapak ada kira-kira kita yang ngangan istri kita begitu? Kayaknya nggak ada. Dia tegir. No, begitu baginda Rasul. Baginda Rasul dalam suatu riwayat dijelaskan, beliau sujud. Nek kita tahulah, agan tetau ngumbe gagah baginda Rasul, gimana kangennya baginda Rasul kepada kita. Esok waktu baginda Rasul sujud pada waktu malam. Tagana sujud ke kalam-kalam sini, lama sujudnya. Dikira sama Sayyidah Aisyah beliau sudah wafat. Setelah sino godet bersentian gituin. Ternyata bergerak baginda Rasul. Alhamdulillah, kata Sayyidah Aisyah. Setelah itu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, mana Sayyidah Aisyah, baginda Nabi, kenapa pelunggu kok lama banget sujudnya? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa salahmu baginda Rasul? Kan desuwe lalu sujud baginda Nabi, kan jendara dosa belinggi. Apa kata baginda Rasul? Aisyah, tiang sujud karena tiang doa yang umat tiang, kata baginda Rasul.
Jari aku suwe sujud no kata baginda Rasul kun doa umatku. Apa angkat baginda Rasul berdoa? Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama min dzunubihim wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni dosa salah umatku si wah liwat ka si gendatang. Ya bahasa baginda Rasul bilang na sujud na berdoa. Ngapain? Doain nita Bapak Ibu tiang. Apa kata Sayyidah Aisyah? Amun dengan aja baginda Rasul doa yang tiang endah agar ampunin dosa salah tiang si Allah Ta'ala. Bayangin, Masya Allah, Tabarakallah, ampun kangen baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kangen beliau. Bahkan dijelaskan dalam kitab-kitab itu nanti di akhirat yang paling awal dibangkitkan oleh baginda Rasul itu siapa? Oleh Allah Ta'ala. Jadi kan jemaah akhirat selesai tiupan sangkakala kan semua mati. Tiupan yang kedua semua hidup lagi dalam keadaan yang berbeda. Yang pertama kali bakalan dihidupkan oleh Allah pada saat itu siapa? Baginda Rasul pertama kali dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Kira-kira yang dicari pertama kali siapa? Amun kita gana hidup jemaah pertama le akhirat sini. Saya pe tante, be sedinaku. Sang sedina teh pe tante. Be anakku, ente. Be semamaku, ente kana. Be inangku, be amangku, be bapak teh. Itu mungkin kita cari. Tapi kalau baginda Rasul apa kata baginda Nabi? Ummati, ummati, ummati. Apa kata baginda Rasul? Be umatku. Di mana umat saya kata baginda Rasul? Ita petana si baginda Nabi. Kenapa begitu? Saking kangennya kepada kita oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Masya Allah Tabarakallah luar biasa. Ndena sakadale akhirat marakno. Laguan dijelaskan dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab tafsir dijelaskan. Nanti di akhirat Bapak Ibu tiang, selapu umat, selapu Nabi masuk surga duluan. Jadi Nabi Adam keruan tok surgana. Nabi Idris sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam keruan tok surgana. Amun baginda Rasul, didatengin sama malaikat. Apa ngena malaikat berkatuan? Atuhibbu anna nisfa ummatika min ahlil jannah. Baginda Nabi ngana kira-kira reda dek pelinggi amun setengah dari umat pelunggu tama surga. Mikir baginda Rasul. Qala la. Ndai. Kenapa? Amun setengah umat baginda Rasul tama surga, masih sekedi tama surga. Setelah itu gimana baginda Rasul? Kalau lebih banyak yang masuk surga umatmu baginda Rasul, mikir dan milih. Lalu kemudian bagaimana kalau selapu umat pelunggu masuk surga? Nggih, kata baginda Rasul. Setelah itu ternyata nanti di akhirat arah dengan paling akhir tama surga. Jadi baginda Nabi no dena mele tama surga bejulu. Sendek teman kita dokan ngiring beliau gentama surga. Itu dokan milu ngiring. Yang pokna melayat dokan geger kangen tiba itu. Nah setelah itu ternyata apa kata di riwayat itu? Ada satu orang yang paling akhir tamu surga jemaah di akhirat. Siapa itu? Orang tersebut dokan membahasan tiang nih. Pucuk otakna, pucuk bulunya ketempuh kelihatan. Yang lain masuk neraka. Jadi neraka ini dililit kita sama api neraka. Ujung rambutnya yang kelihatan itu diangkat sama malaikat. Diangkat. Siapa ini? Kata baginda Rasul. Ini umatmu wahai baginda Nabi. Umat yang ngapain? Iya ne umat sini. Iya wah ngucapang kalimat syahadat doang. Lagu sembahyang gratis, puasa gratis, selapun gratis. Lagu bau yang tamu surga. Kenapa? Berkat ya wah ucapan kalimat syahadat. Ino dakwaan terakhir tamu surga. Jamaah le akhirat. Lagu nende ino pina contoh. Yang penting itu apa syahadat. Wah, no. Salat pirang-pirang. Nah.
Ini kan contoh angkun baginda Rasul ngangen umatnya. Ternyata itu yang diangkat sama siapa? Sama malaikat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Seperti ini Bapak Ibu tiang, kangenna sosok manusia agung li kita. Kira-kira arak dek, ada nggak kita kira-kira yang satu sama lain saling kangen kayak begini? Arak pendek, sampai nara. Arak dengan kadang pajaknya ninggal sebini anak nangis. Aku neman seminggu merari malak. Nikah lagi dia. Rupanya nangis luar biasa. Nah, lagu beda. Nih beda kangenna baginda Rasul kita. Maka Bapak Ibu tiang yang rahimani wa rahimakumullah. Amun wah arak dengan ngangen ita merekno, maka semestinya kangen beliau, kecintaan beliau, kasih sayang beliau si merekno hendaknya tebarang-barang jawab kasih sayang itu. Tebarang-barang ya Rasulullah kangen tiang. Kira-kira amun tiang nanya nih, kira-kira ibu-ibu kangen pulungku tiba baginda Nabi? Kangen apa ndek? Bapak-bapak kangen apa ndek? Ndek kangenan pelinggi, lek duwe banda pelinggi apa le baginda Nabi? Ibu-ibu, ndek kangenan pelinggi, lek semamak pelinggi atau baginda Nabi? Tedoi dan kayaknya. Dan boleh menjawab. Amun baginda Nabi lagu nih, wayang mama gedak bare. Kira-kira pelunggu bapak-bapak, mana lebih kangen pelunggu? Baginda Rasul kah atau kepada istri pelunggu? Hah? Lah, pada doang sepi jawabannya. Dalam hati kita. Jadi beda kecintaan kita kepada baginda Rasul sama istri kita sama pasangan kita. Beda. Mungkin kita bisa saja nyebut anggi kangen nita, tapi cinta itu butuh apa? Butuh bukti. Kalau Abu Bakar sudah membuktikan kecintaannya kepada baginda Rasul, apa bukti kecintaan Abu Bakar kepada baginda Nabi? Rela beliau digigit kala jengking asalkan dendek nuras kesikangan siaran baginda Nabi. Oh, mau narak sih ngano ampun ngangan pelungu ibu-ibu luar biasa bapak-bapak ini. Rela ya sangat teledu membasan tiang. Aku ngangan pelinggi. Tapi bukan begitu. Mungkin kecintaan tendek nama para sahabat bersama baginda Rasul. Tapi paling tidak kecintaan kita kepada baginda Rasul tebarang-barang buktikan dengan apa namanya? Dengan perbuatan kita. Dengan apa? Yang pertama, Bapak Ibu tiang. Nah, nih pertama. Angkunta apa? Membuktikan kecintaan kita. Satu, dendek lupa luwe angkun ta baca salawat tiba baginda Nabi. Luwe angkun ta baca salawat tiba baginda Nabi. Kan dalam riwayat baginda Rasul berbahasa, orang yang paling dekat denganku di akhirat, awwalu manzilatin yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Dengan si paling rapat kanca aku kanca tiang kata baginda Rasul nanti di akhirat siapa? Orang-orang yang paling banyak ngebaca solawat kepadaku kata baginda Rasul. Solawat apa aja hafal puluh baca? Enggak na tahun tak sallallahu alaihi wasallam baca. Ya Nabi salam alaika baca. Salawat na totain hafal puluh baca. Bahkan kami pernah diijazahkan oleh guru kami. Itu ada satu solawat. Solawat nih terbaca 100 kali bilang jelu. Ibu-ibu 100 luwe apa sekedi? Luwe. Bapak-bapak 100 luwe apa sekedi? Hah? Luwe apa sekedi? Bega mana? Lumayan. Kepeng 100.000 luwe apa sekedi ibu-ibu? Sekedi no. Apa kepeng sekedi no. Kenapa sekedi? Arah seke mau teker udung mana ibu-ibu.
Selawatnya baca 100 kali bilang jelo. Nah, ini diijazahkan sama guru-guru kita. Apa keutamaannya? Keutamaan sholawat ini kata guru kita, ini siapa saja yang melazimkan saya tetap nabaca sholawatnya, insya Allah Allah Ta'ala bakalan kasih hajatnya 100 hajat. Kemauan kita apa aja yang pelunggu inginkan, keinginan pelunggu 100 diberikan oleh Allah Ta'ala. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Bapak-bapak, kira-kira apa hajat pelunggu yang belum diijabah oleh Allah Ta'ala? Apa kira-kira? Hah? Dalam angan pasti merari malak kan? Nikah yang kedua gitu. Ibu-ibu, apa hajat pelunggu yang belum diijabah oleh Allah Ta'ala? Sampaikan melalui sholawat. Segede sholawat sini. Jadi sekali lagi, ini sholawat dibaca 100 kali. Bilang jelo. Misalnya rak bakatolong di sholat itu, misalnya ibu-ibu di sholat bau pelunggu baca sholawat. Nah, niatin dikit. Apa bunyi sholawatnya? Gampang insya Allah. Muhammad ya Rabbi salli alaih. Muhammad ya Rabbi salli alaih. Enggak nak. Muhammad ya Rabbi salli alaih. 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 Ya pelunggu baca. Ibu-ibu sambil pelunggu misalnya masak di dapur, ya baca no. Muhammad ya Rabbi salli alaih. Muhammad ya Rabbi salli alaih. Ya baca. Bapak-bapak misalnya arak ngarat leite. Arak si ngarat. Arak. Wayah memono amak le balik ngarat tenda. Bilang jelo bawayana gawis. Nah, amun pelunggu bau sambil pelunggu anang bangkat baca sholawat. Sambil pelunggu ngawis rebu. Lagu ndak ke rebun dengan. Dendek ke ngawis rumput orang. Rumputnya kita lah. Nah, itu dibaca sholawat. Nah, bahkan pelunggu ibu-ibu, kalau pelunggu kanyakan pelunggu misalnya mohon maaf ngabeng bijajari mimi nyusu no anak bijajari itu si bajik no beng pelunggu mimi bacain sholawat. Kira-kira pelunggu ibu-ibu kalau nyusuin itu apa pelunggu baca? Hah? Ciloka? Apa kira-kira? Hah? Jadi kalau ulama-ulama dulu caranya didik anak nana tagehna nyusuin bijajarina dibaca ayat kursi bacana Allah. Aku sampai selesai ke ndak ke ayat kursi ndek kena ngono. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai selesai. Ya bacaan nabi bijajarina. Lah belo de tapal mana namanya sholawat bacaan bijajarin tagehna. Pelunggu kalau pergi kemana-mana bapak-bapak itu bacain sholawat. Bayangin 100 kali kita baca setiap hari, Allah berikan hajat 100. Selain ini bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Satu sholawat yang kita baca dijelaskan kan dalam riwayat itu, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, katanya saya bersolawat tipe aku kata baginda Rasul 1 kali, maka Allah Ta'ala bakalan kasih solawat 10 solawat nih bapak-bapak itu ya, ibu-ibu itu ya, seke solawat nih na buik-buik dengan seumur-umur hidup kita, 1 solawat dari Allah, apalagi 100 lagu nih. Amun pelunggu wah bau ngamalang ya nenek bilang jolok tok na bercerita tok aku wah bau 100 bilang jolok neula sepi cukup Allah yang tahu. Nah ya no pertama luwe ampun baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah si pertama amun tamele ngebukti yang kecintaan kita, membalas cinta baginda Rasul dengan kecintaan dari kita, 1 perbanyak baca sholawat. Sholawat apapun yang perlu hafal.
Dimanapun pelunggu baca. Yang penting nenek pelunggu baca di dalam WC. Kayaknya kan pelunggu anak ngai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ndah den kanggo. Sambil nanganjan sambil baca salawat nenek bawa mun di WC aja. Den kanggo. Ngombe tamu dalam hati, dalam hati boleh lah, nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu tiang, nenek lupa setiap pegoyan bagus. Setiap pegoyan perbuatan mubah, niatkan itu sebagai jalan ibadah dan awali dengan bacaan bismillah. Apa-apa pelunggu gawe, si bagus-bagus, ingat, si bagus-bagus. Lalu pelingi anak pangkat, bismillahirrahmanirrahim. Lalu pelingi tiba pekan, misalnya bismillahirrahmanirrahim. Pelunggu pergi misalnya ke tempat kantor, ke tempat kerjaan, bismillahirrahmanirrahim. Pelunggu mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Bekelor, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat, yang penting na bagus-bagus. Nenek kasih lagi. Salara dengan girang main kartu. Kartu apa kaya main judi lah. Sang layak main dek wah menang. Masangnya terus bismillahirrahmanirrahim. Pak. Kanggo pendek. Den kanggo. Orang dengan minum di sana minum-minuman si haram. Wih, bagus bismillah. Kanggo pendek dan kanggo. Kenapa? Ini perkara lengi dan kanggo. Tapi kalau itu perkara-perkara bagus, perkara-perkara mubah, dendek lupa niatannya jadi amal ibadah, dan dendek lupa baca bismillah. Kenapa? Dalam riwayat baginda Rasul menjelaskan, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dari riwayat lain, fahuwa abtar. Setiap perkara-perkara penting amun dek tak awalin isi baca bismillah, maka keberkahannya kurang, Bapak Ibu tiang. Arak dengan bekelor, nenek baca bismillah, 2 piring nenek besar-besar. Kenapa? Mungkin karena dia baca bismillah. Nah, bismillah kita baca. Dengan tinduk doang. Apa bahasa tanya tinduk? Pada orang ngana masare ngana nanti. Tiada tiang bahasa halus. Ada orang istirahat. Diniatin istirahat. Jadi Bapak Ibu tiang, siaran dengan muslim nih. Siaran dengan muslim, semua pekerjaan kita, si mubah, si kanggo bau jadi ibadah. Contoh, bekelor, pogoyan kanggo apa nih kanggo? Amun itu jadi dengan muslim jadi ibadah itu makannya. Tidur, tidur itu pogoyan boleh apa tidak boleh? Boleh. Semua kita tidur. Lagu amun dengan muslim itene tinduk tu bukan sekadar tinduk. Amun sekadar tinduk mohon maaf, manuk doang tau ya tinduk, bebek doang tau ya bekelor. Amun itu jadi ibadah. Bagaimana caranya? Ada adab-adab yang harus kita jaga. Arak sunnah Nabi dalam tinduk lo terjaga. Makanya dalam kitab Muraqibul Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, itu dijelaskan di antara adab-adab sebelum tertinduk. Nengke kan insyaallah istirahat itu Kalau kita ngaku kangen sama baginda Rasul, gunakan gaya istirahat tidurnya baginda Rasul. Bagaimana cara tidur yang pertama? Mamun baginda Rasul sino tindukna hendakna beliau tidur dalam keadaan berwudu. Kira-kira bapak-bapak, pelunggu tinduk wudu dulu apa menek dulu? Oh bapak,
Tindo dulu. Pelunggu kalau tidur itu menek apa bodoh dulu? Menek kan nih. Ibu-ibu, pelunggu itu sebelum tidur kadang mohon maaf ara dengan nek sebelum netindo dan ulah lupa dengan nenek apa ganaran no skincare ke apa ganaran ara dengan nak sebelum netindo dan ulah lupa sing gosok gigi lagu wudu lupa ya nang kaja nang nenek nang no nah gosok gigi sila bagus pelunggu kencing bagus, pelunggu pakai skincare sabun muka boleh, tapi jangan lupa berwudu sebelum tidur. Kenapa? Dijelaskan dalam kitab itu, man bata tahira, siapa saja tidur dalam keadaan berwudu. Nah, jadi Allah mengirimkan baginya 2 malaikat, yastaghfirani lahu hatta yastaiqidha. Ini 2 malaikat ini beristighfar kepada dengan si ngombe si tindo dalam keadaan berwudu. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni dosa salah dengan si pedem nih. Kenapa? Dia tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Ya dakwah. Nah, wudu udah keancaran sampai kita bangun. Lagu dendek jadi alasan jam 8 kuras jemaah. Ngapain? Wudu aku malam. Kenapa? Agak sesuai malaikat istighfar dendek. Berdosa sebelum ino jana subuh telat. Nah, ya dah. Wudu cara entah mun tatindo. Nyo misalnya ibu-ibu, wah yang wudu ngone. Lagu ternyata wayah mama godet-godet. Wah, no. Kira-kira mun wah pelunggu wudu ibu-ibu. Arak wayah mama ngene-ngene peligi lengan wudi. Ngombe kira-kira. Tuh, waktu wudu nih. Mano ke peligi? Atau awet ya? Ngombe kira-kira. Ibu-ibu terang bingung peligi ini. Jadi, yang penting tuah wudu sebelumnya. Setelah itu dia mau batal mau apa, enggak apa-apa. Bahkan kalau seandainya pelunggu udah wudu, wayah mama godet-godet dengan mudi awet gimana gana pelunggu balik. Pahala belih no. Dedek, wah wudu nih. Dendek, berdosa pelunggu. Yo kan jangan tahu ngana dengar tiang. Ada kakna. No. Kenapa? Itu wajib kan? Nah, itu sunnah. Yang penting tuak wudu sebelum tesitindo. Entah ketika netindo arak dengan mohon maaf, karena arak dengan tega netindo, entut ke sini boleh-boleh ongkat, terserah. Dakan dengan entut setelah netindo, yang penting nak wudu sebelum tidur. Pertama, jadi dengan si tindo dalam keadaan berwudu, itu Allah kirimkan baginya malaikat. Bayangin Bapak Ibu tiang, ita tindo lagu malaikat repot istighfaran ita. Dengan mohon maaf, dengan luar Islam tindo endah tindo, tapi nggak tahu adabnya. Tidurnya sekedar mendapatkan istirahat saja. Tapi bagi umat Islam yang aku cinta sama baginda Rasul, tidurnya bukan sekedar untuk itu saja, tetapi tidurnya itu ladang ibadah, ladang untuk ngapain? Untuk supaya diistighfarkan oleh malaikat. No, pertama. 2, dengan sirang tindo dalam keadaan berwudu. Kata baginda Rasul, dengan si tindo setelah sino suci ya sebelum netindo. Amun mate. Mbosan tiang tindo sekali. Tindo sekali ini ras-ras. Mate tinggal dunia. Maka mata syahida. Meninggalnya dihitung mati syahid kata baginda Rasul. Bayangin Bapak Ibu dia. Kamu bebe hebatna tuh wudu nih. Angkat nangka ya amun bau. Setelah ta sedengar nek nangka sebelum pelunggu mesari, sebelum pelunggu istirahat, sebelum pelunggu tidur, usahakan ambil air wudu. Kalau bisa salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat. Setelah itu silakan istighfar, kemudian tidur. No, adab tertindu.
Banyak adab tidur itu. Ini salah satunya. Maka di samping sebagai bukti kita cinta sama baginda Rasul, maka ini juga sebagai ladang pahala. Si pertama. Kedua, berikutnya sunnah-sunnah baginda Rasul marah sing one. Pertama ngone nene lupa niatan selopoanna jadi ibadah agus si bagus-bagus. Dua, adab tetindo. Telu, nene lupa awalin ngorong kata sing one si baca bismillah. Apapun yang kita kerjain yang bagus-bagus, pelungu pergi ngaji bismillah kebaca. Bijajarin misalnya ada anak-anak kita misalnya pergi nutut ilmu, ajar ya gana baca bismillah. Pelungu kalau pelungu pergi dari rumah, kira-kira apa girang baca pelungu? Keluar dari rumah apa pelungu baca? Insya Allah kalau ku antapal dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi dijelaskan. Saya baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa. Saya baca setiap nalai kalangan sugul luar lengan balina. Pertama kufita, kata baginda Rasul, Allah akan cukupkan kehidupan orang tersebut. Yakin tiang selalu antafal lagu jarang, kadang singgawe ya, kadang lupa, kadang pokoknya teluwe burang baca ya macam. Setiap pelungu keluar rumah baca itu, diberikan oleh Allah Ta'ala kecukupan. Dari nene lupa bersalam tipa epen balenta kita bersalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya bentar itu untuk sugul tama balik bersalam. Sugul itu assalamualaikum, tama balik itu assalamualaikum. Yunara dengan le balik, amun ndara dengan le balik. Kalau nggak ada orang di rumah, maka yang menjawab salam kita adalah para malaikat. Ini lupa sih. Bersalam cara ternyata sampai balik. Pelungu kalau pergi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa. Baca sino. Kemanapun kita pergi dibaca. Yang kedua, hudita, yang gemar ngebaca ini diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Sana munara keluarga silalo meta rizki jauh. Suruh yang baca ini dulu apa naleka baru pergi. Allah Ta'ala bakal kasih hidayah. Arah misalnya dengan jari pengarat lah. Tagah na baca nih sebelum naleka leka aneng pogoyana insyaallah dijaga sama Allah Ta'ala. Baik mele ya kan ngawis rebon batur burangnya. Kenapa dijaga sama Allah Ta'ala? Kenapa? Sudah ngebaca doa itu tadi. Wahudita. Hebat. Wa tanaha anhu syaitan. Kemudian berikutnya dijaga dari tipu daya syaitan dengan sigirang baca-baca nih. Maka Bapak Ibu siaran maulid sino. Jadi siaran dengan maulid sino, ndek pun sekedar maulid tokol, kemudian dengerang, kemudian bare sang nara gana berkat mau tekan. Ini bonus. Amun nara alhamdulillah mun nara nena ngombe-ngombe. Kenapa? Nilai maulid bukan itu Bapak Ibu Ada orang mau berlomba-lomba atas dulang maulid. Bukan itu nilainya maulid itu. Maulid itu nilainya bagaimana? Maulid Mesir nih Bapak Ibu Tagih ta maulid di Mesir Kiri amun bulan maulid bilanggang tuh dengan maulid di Mesir. Sampai terjaga itu. Dijaga kita oleh orang-orang itu. Tamat milo maulid dijaga. Amun lepas tanggal 12 biasana arah tuh sahah yamaniyah arana. Amun ta maulid itu Bapak Ibu ciri sakit nari dengan tenang. Tahu pelungu apa yang ditaruhin kita? Kambing satu ditaruhin kita. Mudah-mudahan enak deket ini.
Ndek nak kandene nang ngombe-ngombe. Lagu sampai begitu orang Mesir. Kenapa? Saking syukurnya diutus sosok agung mulia baginda Rasul kayak itu. Oh, hebat. Nah, tapi nilainya bukan di sana. Nilai maulid sinembe tauna. Sepulang kita dari maulid satu, kecintaan kita kepada baginda Rasul makin tekangan. Oh yang modelnya baginda Nabi. Ya seperti itu kangen baginda Nabi le ita. Jadi arak le atenta malah kangen tiba baginda Nabi. No, ya sino maulid si berhasil. Si kedua, tagih terlalu maulid ada satu atau dua di antara sunnah-sunnah baginda Rasul atau bahkan tiga atau lumayan yang kita dapetin sunnah-sunnah dari baginda Rasul. Si bau teamalan di dalam kehidupan si bilang jadi. Ini maulid si berhasil Bapak Ibu ya. Jadi bayangin misalnya wah suwe ta maulid kan. Lengan ta bagi-bagi ta maulid. Tapi pertanyaannya, kira-kira sampai sekarang sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Rasul? Kita tanyakan pada diri kita. Kira-kira sampai malam ini, kira-kira sudah berapa sunnah baginda Rasul yang bisa kita lakuin? Sekalipun sepele-sepele Bapak Ibu yang lakuin. Dakat jamak-jamak. Nah, makanya sunnah-sunnah yang tadi itu sunnah-sunnah ringan. Amun pelunggu tindo, dendek lupa apa? Wudu. Arak dengan sebelum netindo pasti wajib nemantau TV. Sampai suwe-suwe TV sino mantau ya. Barang yang padam TV nama si nyala. Arak dengan Arak dengan endah. Ndek na TV pantau lagu HP. Amonita jana marasi mana. Ini lupa sebelum tertindo jangan lupa berwudu. Nah, sunnah-sunnah ringan. Kedua, setiap amalan-amalan si kanggo yang mubah jangan lupa diniatin untuk amal ibadah. Sekalipun sepele, sekalipun bilang jelo pelunggu gawe. Pelunggu pergi keluar dari rumah bilang jelo, amalin niatin amal ibadah. Tiga, jangan lupa awali semua kegiatan kita yang baik-baik. Dendek lupa baca bismillah. Empat. Nah, si keempat sini. Kalau pelunggu keluar masuk rumah, dendek lupa bersalam. Kalau pelunggu keluar dari rumah, dendek lupa baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, sekedi-kedi lagu insyaallah ne bilang jelo tegawe ya. Bilang jelo tetindo. Bilang jelo pelunggu anang pekan, bilang jelo anang bangkat, bilang jelo anang kantor niatin. Bilang jelo pelunggu pawaian bagus bismillah. Bilang jelo pelunggu misalnya mau ada sugul tema balik, dendek lupa salam, dendek lupa baca doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Dan satu lagi, jangan lupa di hari-hari kita, mari kita sama-sama untuk mengisinya dengan perbanyak baca sholawat. Apa sholawat yang tadi? Muhammad ya Rabbi sholli alaihi, Muhammad ya Rabbi sholli alaihi, Muhammad ya Rabbi sholli alaihi, Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Bareng-bareng sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa anta misbahus suduri. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf mungkin tadi tiang terlambat datangnya, mohon maaf ampura. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada bagusnya itu dari Allah diambil. Lagu amunara pelih kurangna dari bahasa, kemudian gaya dan lain sebagainya, maka itu dari bija pulungguh. Nih saran Ahmad Hulaifi sini. Maka dari itu tiang bija pulungguh mohon maaf sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas